Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, sahabat Majelis Percikan Iman yang Allah muliakan, kita sedang membahas memaknai setiap pengorbanan. Kemarin kita, ini review aja 5 menitan, bisa lupa kan? Bisa saya lupa atau Anda lupa, ya. Yang tidak boleh itu lupa semuanya. Kita titik tolaknya surat At-Taubah ayat 36. Bahwa di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan arba'atun hurumun. 4 bulan yang dimuliakan, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Yang ditekankan di situ fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan sampai kamu menzolimi dirimu. Maksudnya jangan sampai kamu dengan sengaja di bulan-bulan yang penuh kemuliaan itu membiarkan dirimu berbuat dosa. Itu sebenarnya catatan utamanya. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Kamu jangan menjerumuskan dirimu pada perbuatan dosa, ya, yang by design, yang sengaja. Sebab walau bagaimanapun manusia mah tidak pernah suci dari salah. Mungkin untuk dosa-dosa yang by accident, yang tidak terasa, oke. Tapi kalau yang direncanakan, yang tahu, yang disadari, berjuanglah di 4 bulan itu kita hindari. Itu merupakan latihan untuk supaya di bulan-bulan berikut kita menjadi terlatih begitu, ya. Kemudian surat yang saya kutip juga berikutnya adalah kalau kita bicara tentang pengorbanan, yang banyak dibahas di dalam Al-Quran adalah pengorbanan yang representasinya dilaksanakan saat bulan haji, yaitu peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab Bapak Ibu saat berhaji, berumroh, terutama berhaji, itu pasti di sana kita akan mendatangi titik-titik yang memang pernah dilewati, pernah dijalani oleh Nabi Ibrahim. Contoh, ya, ada di sana namanya Hijr Ismail. Itu setengah lingkaran bentuknya. Hijr itu kamar. Hijr Ismail itu tempat main-mainnya Ismail. Di dekat Ka'bah itu ada sumur Zam-Zam. 20 tahun lalu Anda kalau tawaf gitu ya. Nah, itu ada buletan sebelum makom Ibrahim, Pak, buletan. Di situ ada tulisan Bi'ru Zam-Zam. 20 tahun lalu. Sekarang mah sudah nggak ada. Anda kalau lewat situ nggak tahu yang Anda injek itu sumur Zam-Zam. Tapi kalau 20 tahun lalu itu ada Bi'ru Zam-Zam. Gitu. Kenapa ditiadakan? Sebab ujung-ujungnya, ya, yang tahu mah gini, jadi tawaf itu apa? Terhambat gitu loh, ya, gitu. Jadi sekarang ditiadakan. 20 tahun lalu Anda kalau memulai tawaf itu ada garis coklat. Ada yang ngalamin garis coklat nggak di sini ya? Nah, garis coklat itu Hajar Aswad, Bismillahi Allahu Akbar. Akhirnya garis coklatnya ditiadakan. Sebab mau tawaf tekyu, karena dia mana oh. Jadi terlambat nggak? Terhambat kan? Mana? Balik deh, nah, gitu. Padahal ya udah searah aja Bismillahi Allahu Akbar, sudah gitu. Ya. Nah, jadi seperti itu kita lakukan. Minum Zam-Zam, termasuk yang paling dahsyat adalah pengorbanan saat Sofa dan Marwah, yaitu pengorbanan Bunda Hajar. Sofa Marwah. Satu balik itu kurang lebih 350 meter. Kali 7 berapa kilo? Berapa? Kurang lebih 2,5 kilo ya. 2,5 kilo. Balik, jalan, balik. Dan itu tanahnya berbatu begitu. Berbatu. Udah gitu agak menanjak, makanya Bapak Ibu kalau
sofa itu Anda akan nanjak jalannya, agak nanjak ya. Lalu kita ngangkat tangan menghadap ke Ka'bah. Nah, itulah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika meninggalkan anaknya di biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram, di tempat yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada air, tidak ada apa-apa, ngangkat tangan. Dan itu dilakukan saat kita berumrah atau berhaji, yaitu saat sa'i gitu loh. Nah, jadi kalau kita bicara pengorbanan, itu kita harus belajar dari pengorbanannya Nabi Ibrahim. Karena beliau berpuluh tahun menikah, belum dikaruniai anak. Nah, ada pengorbanan dari istrinya. Udah ayah, kalau ingin punya anak, nikah lagi aja. Aku nggak bisa ngasih anak. Pengorbanan bukan? Ibu mah cantang tuh siap. Ibu mah kajian cerai. Sok aing mah mending cerai daripada kamu nikah deui, gitu kan? Bu, berkorbanlah seperti Bunda Sarah. Sok nikah deui. Nikah lagi Nabi Ibrahim. Qadarullah nikah dengan Bunda Hajar, hamil Hajar. Jadi Nabi Ibrahim punya anak dalam usia sudah senja, sudah tua. Gitu, ya. Dan dengan kuasa Allah, Bunda Sarah yang puluh-puluh tahun tidak punya anak, hamil. Ya. Sampai kata Sarah, gimana aku hamil? Aku sudah menopause. Jadi sudah menopause, sudah nggak mens lagi. Gitu. Lalu kata malaikat, begitulah kalau Allah menginginkan. Gitu, menakdirkan. Nah, makanya saya kutip kemarin, kalau bicara pengorbanan itu, jadi kita bicara dulu, belajar dari sejarah gitu loh teman-teman sekalian ya. Nah, jadi kalau ibu bapak berbicara berkorban, nah itu pengorbanan yang belajar dari pengorbanan Nabi Ibrahim. Makanya kemarin saya kutip surat Ibrahim ya, betul nggak? Ayat 37 ya. Nah, kemarin yang baru dibahas ayat 37 kan? Nah, Ustadz Ridwan tolong dibaca lagi bareng-bareng sama jamaah dari ayat 37 sampai ayat 40. Karena kemarin baru bahas sampai ayat 37. Kita awali dengan isti'azah ya, seperti biasa. Dari 37 Ustaz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allakum yashkurun. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wa la fis sama'. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismaila wa Ishaq. Inna rabbi
lasami'ud du'a. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Satu lagi, Ustaz. Satu ayat lagi. Satu lagi tanggung. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Sadaqallahul azim. Iya, ibu bapak, sahabat majelis percikan iman, baik yang hadir di masjid ini ataupun bapak ibu yang ada di rumah masing-masing melalui YouTube, ya. Kemarin sudah saya sampaikan. Jadi Nabi Ibrahim itu berdoa, ya Allah, aku tempatkan keturunanku di tempat biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram, di tempat yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Berarti tidak ada kehidupan di situ. Yang diminta pertama oleh beliau, Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah jadikan anak cucuku orang yang mendirikan sholat. Nah ini Bapak Ibu, kita yang sudah berumah tangga atau adik-adik yang belum berumah tangga, mohon punya keturunan itu yang cinta sholat. Sebejat-bejatnya orang, kalau suka sholat mah insafnya lebih gampang. Dia sebejat-bejatnya orang gitu. Kalau dia pernah sholat mah taubatnya, insafnya itu gampang. Maksudnya ada jalan lah gitu. Nah makanya Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah jadikan keturunanku orang-orang yang sholat. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, ya Allah jadikan hati orang-orang itu cenderung untuk mencintai mereka. Maksudnya apa? Nabi Ibrahim mohon agar anaknya itu bisa mencintai orang dan bisa dicintai orang lain. Berarti berakhlak mulia. Makanya ada istilah al-adab qoblal ilm. Adab itu lebih dahulu ketimbang ilmu. Walaupun Anda orang yang berilmu, kalau adabnya kurang, itu menjadi jatuh martabat keilmuan kita. Ya. Jadi ada orang yang ngerokok di depan guru yang dianggap terhormat, dianggap dihormati oleh masyarakat. Ya, dia ngerokok gitu kan. Karena merasa bahwa dirinya itu turunan Nabi gitu loh. Ya. Jadi merasa dirinya itu cucu Nabi, cicit Nabi. Misalnya saya merasa cicit Nabi, Kang Ridwan ini tidak sebagai cicit Nabi, tapi beliau ulama besar yang dihormati di situ dan sudah senior. Ya, saya datang gitu, bareng ngerokok dengan alasan karena saya cicit Nabi, kan itu berarti tidak beradab. Ya. Walau bagaimanapun, misalnya Kang Ridwan ini bukan cicit Nabi, bukan cucu Nabi, orang biasa, tapi beliau ini ulama yang dihargai oleh masyarakat di situ. Nggak boleh dong mentang-mentang saya merasa cicit Nabi, mentang-mentang saya teh Habib, terus kieu ngerokok. Jadi gimana ya? Kan itu tidak ada adab. Nggak adab. Jadi makanya al-ilmu, al-adab qoblal ilm. Adab itu nomor 1, ilmu menjadi nomor 2 gitu loh. Nah jadi Nabi Ibrahim saja mengatakan, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah jadikan anak-anakku itu orang yang mencintai orang lain sehingga orang tuh cinta sama dia. Karena orang akan santun sama kita tergantung kesantunan kita sama orang gitu loh. Ya. Nah, baru setelah itu warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Allah beri mereka rezeki dari buah-buahan. Saya pernah jelaskan sama Anda, itu di padang pasir, tapi minta rezeki buah-buahan. Maksudnya beri keahlian pada keturunanku, suatu keahlian kreatif
sehingga dia bisa menghasilkan rezeki walaupun di situ sepertinya tidak ada sumber rezeki. Ya, tidak ada kemungkinan di padang pasir itu ada buah-buahan, tapi Allah beri mereka rezeki. Nah, jadi kita doakan anak-anak cucu kita bisa hidup untuk mandiri, ya, bisa mencari rezeki dengan segala kreativitasnya. Nah, lalu doa berikutnya, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Ya Tuhan, ya, ayat berapanya? Ayat 38, ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan yang kami tampakkan. Tuh, Bu. Kebayang nggak? Pengorbanan mah butuh sebuah keyakinan Allah tuh tahu. Sekarang ibu berkorban, ya, dari pagi sampai sore sampai malam. Dari mulai cuci piring, masak. Masak teh kan, Pak, eta teh tuh ujug-ujug jadi kudu ngarenos, you know what the meaning of renos? Ngarenos, ngolek, kudu misahin. Kalau misalnya mau masak udang, berenan kepalanya dicopotin, dibersihin. Kalau mau masak ikan, beren ikannya kudu dibersihin, kan gitu. Bapak mah Pak, kita cuma tinggal makan, we. Nggak tahu itu prosesnya segitu panjangnya. Belum lagi ibu-ibu mau ngagoreng teh kan sok sieun ku minyak, cak, cak, gitu. Sampai pakai helm yang full face masak teh. Karena Pak itu bikin ngagoreng ikan teh, cak, gitu kan, pakai full face gitu kan. Iya daster, iya full face. Suami Anda tidak tahu bagaimana perjuangan Anda masak A to Z, awal sampai akhir. Dari makan mah Pak kita setengah jam ge beres. Nikmat gitu ya. Bu, pengorbanan itu butuh satu keyakinan Allah tuh tahu. Ya. Kita mah Pak, jadi saya kalau mencicipi masakan istri kan cuma ada di meja aja. Padahal kalau dirunut, dimimiti milihan sayur. Pisahkan ka dieu. Bawang, rica-rica. Beurih kan? Pisahkan, ya. Cabe, karena anak-anak bisa ada apa-apa, tapi pengen ada dalamnya dibuang, Pak. Lama, Pak. Ternyata perjuangan istri kita teh Pak, kalau masak tuh butuh waktu loh Pak. Nah kadang-kadang itu pengorbanan yang luput dari itu. Ya, belum lagi tos masak teh kudu cuci-cuci. Ya. Panci. Katel. Apalagi para tinggal renos teh cobet. Tah Pak, denger ya. Jadi ketika Bapak makan di meja makan, udah gitu Bapak mah kudu minimal 3 macam teh. Ya. Ternyata itu teh pengorbanan istri kita tuh luar biasa. Kita nggak tahu Pak. Bu, ketika suami Anda nggak tahu, anak-anak nggak tahu bagaimana perjuangan Anda masak itu 3 jam, Allah tahu Bu. Jelas? Jadi nggak usah nyatu ayah mama teh capek gerenya. Ayah teu ngarti kumaha ieu bikin lodeh. Ieu lodeh teh ayah. Itu kalau bikin lodeh teh aduh Pak. Teu piranya lodeh, you know what the meaning of lodeh? Lodeh. Itu teh Pak minyak santenna. Minyak santen. Santen teh aya 2 Pak, aya nu tos jadi, aya nu teh hasilnya beda Pak. Beda itu teh rasanya teh beda. Mah ini enak banget ya santannya mamah bikin tuh ya aya nu diparut jeung teu soledat ieu teh tah ya kan kaparut ya jadi si ieu teh aya getihan tah si ontena. Nah enggak, saya lagi cerita Pak, makanan yang Anda pikir sederhana Bapak-bapak itu teh perjuangannya banyak sekali ya. Goreng tempenya kayak apa sih goreng tempe? Ternyata itu teh dipotong-potong.
Jaba ieu nanti ka keureut di sini. Terus Pak dikeum tah. Dikeum ada bawang putih, ada garam, ada apa ke. Disimpen heula Pak. Nanti langsung goreng. Nah, pas digoreng eta teh si minyaknya jangan terlalu kencang, jangan terlalu lemah. So, kalau terlalu kencang nanti dalamnya tidak matang Pak, luarnya matang. Kok Pak Am tahu? Aku tuh pelajari. Saya tuh muridnya Renata. Tah, anu teh gaul lagi saha Renata. Aya. Muridnya Renata. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat, itulah. Itu tidak diketahui ku bapak, ku anak teh nggak diketahui. Kita taunya cuma makan aja, goreng tempe. Tapi nggak sesimpel itu. Udah gitu pas beli tempenya juga macam-macam tempe teh Pak. Macam-macam Pak. Aya tempe nu di supermarket, aya tempe nu di emang-emang, aya tempe nu dibungkus ku plastik, aya tempe nu dibungkus ku daun. Itu tuh beda Bapak-bapak. Peruntukannya itu beda. Itu kata Renata. Karena saya tidak tersertifikasi, jadi saya mengutip orang yang ahli. Saya lagi cerita apa? Jangan Anda sepelekan. Bapak-bapak. Ibu-ibu jangan pernah menyepelekan kerja keras suami. Dia pergi pagi, ya, datang ke kantor, rapat, diambek ku pimpinannya. Kalian ini, suami ibu teh dimarah-marahin tuh ku pimpinan teh. Ya kan? Belum lagi ku teman-temannya dikhianati. Tapi dia nggak pernah mengeluh ke ibu. Pulang biasa we. Padahal Bu, nyeri hati nanti salaki ibu. Ku pekerjaan beban berat, ditekan ku atasannya, dikhianati ku teman-temannya. Kan di kantor masuk aya we nu khianat tuh gitu teh. Tapi iya bapak-bapak mencari nafkah, nggak ada ngeluh. Ngasih ke ibu. Ibu cuma bilang gini, kalah ka init isuk, balik peting. Cukup naon? Cukup apa? Anda tidak tahu perjuangan suamimu. Tah, jadi ternyata ibu-ibu dengar ya, suami ibu tuh perjuangannya dahsyat, tapi dia nggak pernah cerita. Makanya hargai. Pak, mata kudu yakin Allah Maha tahu. Nah iya nih, ayatnya mun Anda cuma baca sekilas, tapi kalau diwujudkan, wah gitu ya. Luar biasa. Kalau kita jadi guru, ya, ternyata murid kita teh berjuang mengerjakan tugas. Ya. Ya oke, memang nu berleha-leha kayak Anda dulu kan kuliah sok leha-leha. Anda juga dulu kan copy paste kan. Tapi ayah nu benar-benar Pak. Dia berjuang kan gitu. Kita sebagai guru itu selalu menghargai bahwa dia sudah berproses gitu. Nah, coba kita lihat lagi ayatnya. Rabbana, ya Tuhan kami, innaka ta'lamu ma nukhfi. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, wa ma nu'linu, dan yang kami tampakkan. Wa ma yakhfa 'alallahi min syai'in fil ardi wala fis sama. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun di langit. Tuh, Pak, Bu, Anda dan saya, kalau bicara berkorban, jangan pernah mencari penghargaan dari manusia. Sebab manusia mah kadang suka meremehkan kayak tadi. Tuh pira goreng tempe atuh, padahal goreng tempe itu melalui proses tertentu. Tuh pira atuh cuma bikin oseng kangkung. Apa sih susahnya oseng kangkung? Kangkung teh beda-beda Pak. Ada kangkung kecil, ada kangkung besar, ada kangkung daun lebar Pak. Itu teh fungsinya beda. Kenapa? Jangan cuma pirakan ningge oseng kangkung. Jangan bilang gitu. Makanya kalau kita bicara pengorbanan, kudu yakin Allah tuh Maha tahu. Ya. Anda dengan duduk nyaman begitu. Iya, teman-teman di PI itu di kamari dari kemarin sore nyiapin anda teh. Tapi orang tinggal duduk, Anda tinggal duduk. Anda gus gitu teh langsung pulang.
Itu tim teh langsung ngebersihan teh. Dimpel, kamar mandi digosrek gitu. So saya tidak mau besoknya masjid dalam keadaan berantakan. Yo diangkat, yo dirapihkan, ya gitu. Berapa puluh teman-teman teh sabarnya mana? Berapa orang? Ente semuanya. Banyak teh sabaraha. Lan? Tuh. Yang malam nginep tuh 25 orang, tahu nggak? Anda sepertinya sepele, cuma datang ke masjid ya nungin apa ya 25 semuanya katanya yang ngurus parkir itu ini teh tidak kurang dari 60 orang, saudara-saudara. Ini teh hajat, mun Anda mah hajat. Itu every hari Minggu teh naon bahasa Inggrisnya? Eta mah sok gayaan every tiap ahad, saudara. Jadi Anda kalau Sabtu sore, Sabtu malam teh di rame. Ya, nyiapin ini, ngecek sound apa supaya Anda nyaman. Kamar mandi dicek bisi aya keran nu teu jalan. Kalau ada keran yang nggak jalan, malamnya eta teh jalan. Mungkin di antara Anda anu ngoprek, ih lucu. Rusak we ku Anda teh. Aya kieu, ih lucu. Jadi urang mah di kieu, ieu mah kieu tah. Atuh ruksak. Kebayang nggak, teman-teman? Tim yang 60 orang yang nginep itu 25 orang. Semua ngecek kesiapan, apalagi kalau sore itu hujan. Kita mikir nanti yang motor gimana? Karena yang motor itu belum di base coast namanya kan gitu. Kan artosna can aya tuh. Sok atuh warakaf kalahkah ini becek artosna. Artos. Kumaha kalau ini becek gitu. Kan bertahap mobil, nah nanti ke bawah gitu ya. Jadi Anda kalau lihat suatu tuh jangan menganggap sederhana. Kebayang ini kan 60 orang loh, yang 25 tuh nginep di sini. Gitu. Unting harulang gitu. Kalau pengorbanannya itu mencari pujian orang, capek. Makanya di ayat ini kata Nabi Ibrahim, ini bicara pengorbanan. Kalau kita berkorban, yakin Allah Maha tahu setiap tetesan keringat kita. Dan hanya Allah yang membalas semua tetesan keringat kita ini. Gitu. Nah, Ustadz Ridwan nih, tadi kan ngebimbing ya. Malam teh nggak bisa tidur. Latihan. Ikhfa apa ini? Ikhfa apa? Tadi ikhfa non? Ikhfa hakiki ya, ikhfa syafawi. Apa bedanya ikhfa hakiki dan ikhfa syafawi? Itu malam teh belajar lagi dia tuh. Jangan dianggap cuma ngomong. Nah gitu loh teman-teman. Jadi ternyata kalau bicara tentang pengorbanan, kalau Anda lihat sesuatu jangan lihat di benda itu, tapi di balik itu. Contoh lah, Anda hadir di sini seperti sederhana. Anda baru tahu kalau ada 60 orang di belakang hal ini. Yang ngecek sinyal, yang ngecek sound system, yang ngecek kita tuh ada backup PLN. Kan suka ada, hilang. Nah, parim tah. Udah otomatis genset tuh jalan. Udah dicek, si gensetnya kan pakai bahan bakar. Dicek itu teh. SOP nate kudu dicek bahan bakarna aya teu, aya cadangan teu. Itu kan aib kalau gitu. Bapak Ibu, kita bubaran saja karena gensetnya kehabisan bahan bakar, oke? Nah, jadi ternyata setiap kenyamanan dibayar dengan banyak tangan pengorbanan. Maka kita kudu menghargai pengorbanan orang lain, gitu. Makanya kalau kita mohon, please sampahnya di tempat dibawa lagi ya, disimpan pada tempatnya. Satu, Anda mewujudkan iman. Yang kedua, meringankan beban teman-teman sebenarnya gitu ya. Ya Allah, Engkau Maha tahu apa yang kami sembunyikan, yang kami tampakkan, dan tidak ada yang tersembunyi bagi Allah di langit dan di bumi ya.
Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan Ismail dan Ishak kepadaku di hari tuaku. Ingat nggak tadi saya ngomong? Bagi Kangjeng Nabi Ibrahim mah punya anak teh di usia sudah tua. Tahu dari mana? Dari ayatin, dari Pak Aam, dari ayat ini. Tapi kan Anda pernah dengar statement itu? Nah ini ayatnya teh. Nabi Ibrahim mengatakan, Alhamdulillah ya Allah, sekalipun saya udah tua, Engkau masih memberikan kepadaku keturunan Ismail dan Ishak. Sungguh Tuhanku benar-benar maha mendengar dan maha memperkenankan doa. Nabi Ibrahim diberi anak dalam usia yang sudah tua. Ismail dan Ishak tuh bukan berarti cuma diam, ikhtiar ngadoa. Buktinya apa? Beliau sendiri mengatakan, ya, sungguh Tuhanku, ya, inna rabbi lasami'ud du'a. Sungguh Tuhanku maha mendengar dan maha memperkenankan. Jadi kalau kita bicara tentang pengorbanan, kudu yakin Allah melihat kita. Kalau kita bicara pengorbanan, jangan pernah lelah berdoa. Dan saya pernah sampaikan sama Anda, aslinya semua doa itu dikabulkan. Ada doa yang cash, kontan, ya gitu. Ada doa yang delay. Nah, doa Nabi Ibrahim ini delay. Kebayang nggak? Beliau diberi anak pada saat usiaku sudah tua, ya. Tuhan segala puji yang telah menganugerahkan Ismail dan Ishak kepadaku di hari tuaku. Berarti dikabulkannya delay, ditunda. Nah, tapi ada juga doa yang deposit. Doa yang deposit itu doa yang jadi simpanan, ya. Mungkin saja Anda sampai meninggal tidak diberi anak, tapi itulah yang terbaik untuk Anda. Sebab kalau Anda diberi anak, mungkin anak Anda tidak soleh, malah membuat Anda capek, lelah. Terus kalau belum diberi anak, mendingan ngadidik anak orang lain, ya. Ngadidik anak orang lain. Artinya tidak ada istilah putus harapan, gitu. Nah, baru kemudian Rabbi ja'alni muqimas sholat. Nah, kalau yang ini mah boleh kita baca. Ya Allah, jadikan aku dan keturunanku orang yang melaksanakan Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, terimalah doa-doaku. Jadi Bapak Ibu, kita kalau bicara misalnya Pak Am, gimana sih supaya keturunan saya ahli sholat? Baca doa iya. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Nah, ya Allah, jadikan aku dan anak cucuku, keturunanku orang yang selalu mendirikan sholat. Ya Allah, terimalah doaku. Jadi ini doa bisa dibaca oleh Bapak Ibu kita semua yang menginginkan keturunan yang soleh. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Dan kita pun tidak melupakan orang-orang yang berjasa dalam hidup kita. Rabbana gfirli, ya Allah ampuni aku. Wali walidayya, ampuni kesalahan kedua orang tuaku. Walil mu'minin, ampuni orang-orang yang beriman. Yauma yaqumul hisab, pada hari kiamat ketika diadakan perhitungan. Bu, dalam hidup ini banyak loh orang yang berjasa dalam hidup kita. Ini yang disebut dengan ya Allah ampuni aku kedua dan orang-orang beriman, ya. Saya punya asisten rumah tangga sudah almarhum. Ada yang udah almarhumah. Saya masih ingat ketika anak-anak saya masih kecil, ya, dia ngebantu, ya, membantu urusan rumah tangga. Karena itu asisten rumah tangga saya itu lanjutan dari mertua saya. Kan zaman dulu mah gitunya. Paham gak? Kan misalnya mertua saya teh punya asisten rumah tangga, niki sekasa dulur gitu. Terus saya teh nikah, ya, apa cenah? Kan we cenah. Si bibi, bareng sama saya. Sampai akhirnya meninggal.
Berarti saya selalu mendoakan juga. Karena saya tahu dia orang yang berjasa dalam hidup saya. Jelas kalau guru-guru mas saya selalu doakan. Saya bisa begini, Ustadz Ridwan bisa begini. Karena entah berapa ratus guru yang mengajari saya. Dari mulai yang mengajarkan angka, yang mengajarkan huruf, yang mengajarkan bahasa, sampai yang mengajarkan logika ilmiah tersulit, saya punya guru. Jadi artinya apa? Dalam sholat saya doakan, ya Allah, ampuni kesalahan guru-guru saya, muliakan ya Allah. Jadikan ilmunya itu cahaya untuk di alam barzahnya. Ya Allah, semoga keluarga dari guru-guru saya menjadi keluarga yang soleh. Kenapa coba? Sebab beliau itu berkorban untuk saya gitu loh. Saya punya ya yang ngurus kebun kan gitu. Tuh Anda mah langsung berbisik. Jadi buka tanah tuh yang ngurus kebun. Yang ngurus kebun. Terus udah meninggal ya. Ngoret gitu Bu, ngoret, ngebersihan kan gitu ya. Gitu. Bu, Pak, kan dia berjasa dalam hidup saya. Coba meren saya merenan ceramah ngoret heula. Kan gitu. Ya. Atuh kasiangan ceramah teh. Paham kenapa kasiangan ngoret gitu. Berarti apa? Dia berjasa dalam hidup saya. Kalau saya ingat-ingat Bu, banyak orang yang berkorban untuk saya. Banyak sekali, saya nggak kehitung. Makanya salah satu caranya saya hanya berterima kasih pada beliau-beliau itu dengan doa. Yang sudah meninggal agar diampuni kesalahannya, yang masih hidup agar diberkahi gitu. Karena saya tahu, saya ini nothing, saya nggak ada apa-apanya tanpa pengorbanan orang-orang yang sayang sama saya gitu. Ustadz Ridwan nggak akan ada apa-apanya kecuali karena ada orang-orang yang berkorban untuk Ustadz Ridwan. Guru-guru kita yang waktu SD sabar ya. Kamu Anda makan bangor pisan baheula. Bangor bandel bodoh di kan jadi wah kan gitu. Komo nu kitu mah komplit pisan. Ya, bangor bodoh bandel wah gitu. Guru teh sabar we, sabar kan gitu. Nah, bukankah dia berjasa dalam hidup kita? Nah, jadi sebenarnya Bapak Ibu, kalau bicara tentang pengorbanan, bukan hanya ngomongin pengorbanan kita, tapi sadari banyak orang yang berkorban untuk kita, paham ya? Gitu loh Bu. Ibu jangan hanya ngomongin pengorbanan saya untuk suami Anda juga berkorban untuk Anda. Jangan berbicara pengorbanan mamah untuk kamu. Anak-anak kita juga berkorban untuk kita. Buktinya apa? Mungkin dia belajar sungguh-sungguh. Da karunya si mama stres kan kalau ujian teh stres teh orang tua. Budak nama anteng gitu. Ya kan? Iya, komo bapak mah tara ikut stres. Bapak mah ngakui prestasi. Ranking berapa? Ranking 1 hebat. Ayah juga dulu begitu. Nah. Mun bodoh tak ranking berapa sesuai jumlah murid mah jika tuh si AA teh ajarin atuh mainnya murid 10 ranking ke 10 beribaran pang bodohna teh budak teh ibu dimarahin ku suami. Tapi kalau anak ibu sukses katakan apa? Ayah juga dulu gitu. Kamu mah turunan ayah sukses. Nah gitu. Tapi begitu bodoh ti indung kamu gitu nah. Anu bututna ka ibu, nu alusna ka bapak. Enggak bisa begitu, ya kan? Semuanya itu ikut berkorban. Jadi kalau kita bicara tentang memaknai sebuah pengorbanan, bukan Anda pahami pengorbanan aku untuk dia, untuk mereka, bukan. Bagaimana pengorbanan mereka untuk aku gitu. Ya. Saya kalau lagi bawa mobil suka, duh ya Allah, mudah-mudahan sing berkah gitu. Saya bawa mobil tuh nyaman ketika aspalnya rata. Ya, benar tuh sih. Aspalnya rata. Tapi mun aspalnya, wah gue garitukan kan gitu. Nah, saya sering kali loh di tengah terik matahari. Bapak sering kali di tengah terik matahari. Wow, apa sih? Ngaspal Pak? Ngaspal, nambal kan gitu. Di tengah terik matahari.
Jeung ibu mah sok teu sabar di kucat kecot tetetet gitu. Sabar atuh Bu. Kan di aspal ya. Bu. Nah, saya suka mikir gini, ya Allah, mobil saya nyaman tuh karena mereka. Karena mereka itu. Tamun gitu teh doakeun, Pak. Mudah-mudahan ya Allah anak-anaknya sing saroleh, mudah-mudahan anaknya lebih sukses dari bapaknya. Kan bapaknya kan gitu ya. Anak-anak nama jadi insinyurna, yang ngitung jalan, yang memperhitungkan jalan, yang membuat apa ini, nah, mendesain jalan atau bapaknya. Nah, jadi maksud saya begitu. Kita ini jangan hanya bercerita memaknai pengorbananku untukmu, tapi pahami orang lain itu berkorban untuk kita. Nah, itu yang saya pikir saya sering lupa gitu loh. Lo inget teh urang we korban ka baturnya. Urang teh nya geus korban tah. Kasih ini. Kita menyebut pengorbanan kita untuk A, B, C, D, E, F sampai Z. Tapi saya lupa kalau orang-orang itu berkorban untuk saya. Makanya saya suka bilang, Ibu Bapak terima kasih sudah berkorban untuk kami di sini. Kabayang teu eta teman-teman nu 60 urang mun Anda teu datang kumaha saudara-saudara. Kabayang tuh, eta parkir udah disiapin, ini sudah disiapin, wah ya jaringan tuh, itu tuh kabel tuh jaringan, ya kan aya nu kurang ya kemarin tuh ternyata kurang kuat kalau tanpa kabel, ditarik kabel kali itu, dicobaan sampai malam, uji coba, nggak ada yang datang, sedih tuh. Jadi Bapak Ibu semua berkorban untuk kami di sini. Saya tahu ya pengorbanan ibu bapak luar. Terima kasih jazakumullah Anda sudah berkorban untuk teman-teman di Percikan Iman. Itu. Hari Anda ngomong apa? Ya terima kasih Percikan Iman. Gitu atuh. Entah Anda mah cuma kianya. Iya begitu. Nah, ya jadi ternyata Anda semua teman-teman berkorban untuk kami. Yang tidak mungkin kami bisa bayar dengan apapun juga kecuali Allah yang akan membayar semua pengorbanan Anda semuanya. Nah, kenapa? Sebab apapun yang kami lakukan di Percikan Iman menjadi nothing, menjadi tidak ada apa-apanya. Kalau teman-teman juga tidak datang, so. Merenan baru dak 60 orang di dia kieu. Orang lagi mau semangat ceramahna tuh 60 gitu. Jangan karena udah malam nggak tidur segala macam, jangan narunutan. Mau semangat begini saudara-saudara, ya kan gitu. Ibu bapak itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah pekan depan kita berkorban lagi. Ya. Kita berkorban lagi untuk hadir di sini dan teman-teman juga akan berkorban menyiapkan seluruh sarana untuk bapak ibu sekalian. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.